sebuah sekolah unggulan SMA Negeri 1 Besuki. 8 siswa dengan kepribadian berbeda, terikat oleh persaingan yang tak terhindarkan. 2 kelompok dengan pandangan hidup bertolak belakang. Aryo, Bima, Friska, dan Siska yang fokus pada akademik dan prestasi olahraga, serta Raka, Lila, Faris, dan Nadia yang cinta seni dan kreativitas. Konflik mereka diperkeruh oleh 3 siswa lainnya. Alek yang gemar melontarkan sindiran tajam, Revan si pengamat provokatif, dan Sandra yang terlihat polos tetapi suka menyebarkan gosip. Ketegangan semakin memuncak ketika sekolah mengumumkan adanya kompetisi antar kelompok. Konflik pun mulai memanas, memicu pertarungan bukan hanya di panggung seni, arena olahraga, dan kelas, tetapi juga dalam hubungan mereka satu sama lain. Dengan 3 penonton aktif yang terus mengompori situasi mereka, pertarungan ini berubah menjadi lebih dari sekedar persaingan. Ini adalah ujian siapa yang mampu bertahan dan memahami arti kerjasama. Suasana pagi di SMA Negeri 1 Besuki. Di kelas, 2 kelompok duduk di sisi berlawanan. Guru yang baru saja hadir mengisi kelas tersebut, lalu menjelaskan tentang kompetisi kelompok. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang sudut pusat dan sudut keliling, dan juga akan menginformasikan beberapa informasi kepada kalian. Siap. Oke anak-anak, sebelum mulai belajar, ayo kita berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya Bu. Alek. Hadir Bu. Aryo. Hadir Bu. Bima. Hadir. Faris. Hadir Bu. Friska. Hadir. Lila. Hadir. Nadia. Hadir. Raka. Hadir. Revan. Hadir. Sandra. Hadir Bu.
Guru sampaikan adalah beberapa minggu ke depan akan diadakan kompetisi di sekolah ini. Nah, jadi Bu Guru berharap ada yang menjadi perwakilan dari kelas ini, ada yang bersedia. Untuk lombanya itu tidak ada batas untuk kelompoknya ataupun anggota. Jadi kalian bebas mengeluarkan berapa anggota tim. Jadi ingat ya, kompetisi ini bukan hanya untuk menang, tapi untuk melihat kreativitas kalian dan kekompakan dalam anggota timnya. Ya, Bu. Ya, pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raka, lu siapkan lagi tahun ini. Ini itu bukan tentang menang atau kalah. Kalau lu butuh kuliahnya, datang aja nanti di Bandung. Dengar ini, seniman saat kelas ormis. Tahu kalau dikasih tahu ini bakal ada jurinya. Bener tuh, jadi bukan hanya nilai seperti prestasi. Main bersih. Lucu. Itu alasan untuk orang-orang yang akan kalah. Tunggu aja, Bim. Kita bakal kasih tahu sesuatu yang gak bakal lu lihat. Mimpi lu! Kita bakal fokus latihan. Sedangkan kalian, apa guys? Raka dan teman-temannya memilih untuk pergi meninggalkan ruangan, lalu pulang ke rumah masing-masing. Namun, kelompok Aryo yang tidak terima dengan hal tersebut menatap semua teman Raka dengan tatapan sinis mereka. Keesokan harinya, di kantin yang ramai, kedua kelompok duduk di meja masing-masing, dan 3 anak yang duduk di tengah-tengah mereka. Ketegangan meningkat saat Aryo berjalan melewati meja Raka. Kompetisi ini bukan soal siapa yang bisa bikin lukisan dan tapi soal siapa yang bisa bikin sekolah ini bangga. Dan lo pikir gue gak tahu itu? Kita cuma fokus bikin karya terbaik kita sendiri. Belum urusin tim lo sendiri deh. Ya betul, urus aja tim sendiri daripada urus tim mana. Raka. Jangan terlalu percaya diri. Lo gak akan bakal punya kesempatan kalau kita ketemu di final. Kita lihat aja nanti, Bim. Siapa yang bakal tumbang duluan saat pertandingan sudah selesai. Lo nggak capek apa ya terus-terusan bikin masalah? Ingat ya, kompetisi ini untuk ajang seru-seruan, bukan ajang saling menjatuhkan. Dengar ya, kami gamin kotor kayak kalian. Coba kalau mau menang, pakai cara yang benar. Sebentar apa sih kamu? Santai aja Nadia. Kita di sini cuma ngobrol santai. Lagi pula ini semua kan cuma kompetisi. Aryo dan teman-temannya pergi setelah menertawakan kelompok Raka. Sementara Lila memandangi Raka dengan cemas. Rak, lo gak apa-apa kan? Udahlah, biarin aja mereka. Gue gak peduli sama mereka. Lihat aja nanti di panggung. Suasana tenang di sore hari. Teras rumah Raka yang terlihat indah
dan beberapa tanaman di lingkungan sekitarnya. Di sana, Raka sedang melukis di buku gambar yang selalu ia pegang. Lalu, Nadia dan Bima yang datang ke rumah Raka. Tetapi, Lila tidak bisa ikut berkumpul bersama mereka karena ada kegiatan yang harus Lila selesaikan. Halo Raka. Halo. Kamu gak capek ya seharian pegang buku itu? Buat aku ini bukan capek, Nat. Ini cara aku buat diri stres. Lagian kita harus siap-siap buat festival seni. Foto tinggal sedikit. Iya sih, tapi jangan lupa selain seni, kita juga punya satu tantangan besar. Kompetisi antar kelompok nanti bakal jadi ujian besar buat kita. Iya, skenario dan gamenya gak bakal ngasih kita kesempatan dengan mudah. Tapi sini dulu jadi kekuatan kita kan. Kita harus menjadi. Kita bisa kok, dulu kita terkompak. Di sisi lain, Friska dan Siska yang telah selesai belajar. Mereka menghampiri Aryo dan Bima yang tengah latihan dengan serius. Kamu latihan ini gak sih? Enggak sih, coba jelasin ulang. Tadi sih sudah, cuma gak ngerti aja. Kamu gak cari yang ditulis dari ada? Coba lihat. Kita nggak bisa kalah. Piala kehormatan itu harus jadi milik kita. Gak ada toleransi buat kesalahan. Bima, katanya lebih keras ya. Santai, aku akan bawa tim ini untuk menjadi kemenangan. Dan tim Raka tidak akan bisa melawan. Memangnya rencana kita kali ini apa? Kita sebar rumor kalau mereka main curang. Biarkan mereka sibuk ngurusin reputasi. Sementara kita fokus ke kemenangan. Bagus, biar gue yang lurus. Nanti kita lihat cara mereka ngatasin umurnya. Oke. Setelah mereka menyusun rencana untuk menjatuhkan reputasi kelompok Raka, mereka pun menyebarkannya ke beberapa siswa, terutama Alek, Revan, dan Sandra. Mereka bertiga pun menyebarkannya ke beberapa siswa lainnya, sehingga rumor itu tersebar di sekolah dan juga sampai kepada guru mereka.
Keesokan harinya, setelah kelompok Raka mendengar rumor yang tersebar, mereka merasa gelisah dan cemas. Aryo yang terus memprovokasi suasana, serta Alek, Revan, dan Sandra yang terus memanaskan keadaan, mengucapkan beberapa kata yang tidak sesuai dengan fakta. Jangan sampai kalah lagi, Ra. Ini bukan soal seni doang. Dengan siapa yang bakal jadi jurinya dan ada yang kurang. Mungkin mereka udah cari jalan pintas buat menang. Enggak, ini gue lihat kan. Bisa aja tuh ya kita. Lo yakin karya lo cukup bagus buat itu? Sore hari yang cerah, Raka dan teman-temannya yang sedang berkumpul di teras rumah Raka setengah berdiskusi mengenai rumor yang tersebar. Aku gak percaya mereka bisa itu. Kita curang, ini jelas bohong. Tidak bisa biarin, kita harus segera melakukan sesuatu. Tunggu dulu, jangan siapa. Kalau kita bereaksi dengan emosi, kita bakal memburuk situasi. Kita harus fokus ke gaya kita. Fokus? Gimana caranya kita fokus? Di saat nama baik kita tercemar. Gak hanya reputasi kita yang hancur, tapi juga kepercayaan diri kepada kita, Raka. Kau tahu ini berat, tapi kita tak bisa jatuh dalam permainan mereka. Kita buktikan dengan karya kita. Lila dan Nadia saling berpandangan, terlihat masih kesal, namun mencoba memahami situasi. Di sisi lain, Aryo dan teman-temannya tengah bahagia atas kesuksesan rencana yang mereka susun. Lihat aja, nanti tim mereka bakal jatuh sebelum kompetisi dimulai. Gue dan Krista juga udah nyebarin ke beberapa orang di sekolah. Pasti mereka sudah was-was. Bagus, sekarang tinggal kita yang fokus kemenangan. Hari yang dinanti pun tiba, yaitu lomba-lomba yang akan diumumkan oleh sekolah. Yang pertama adalah lomba melukis dan lomba basket yang hanya dikhususkan untuk putra. Lalu, lomba OSN yang hanya dikhususkan untuk putri. Kedua kelompok pun bersaing dalam semua lomba itu. Di kelas, suasana siswi yang mengikuti OSN menjadi sangat sunyi, sedangkan suasana di lapangan basket menjadi sangat tegang. Aryo dan Raka memimpin masing-masing kelompok, dan skor sementara 2-3.
terlalu kuat. Kita gak bisa gini terus. Jangan nyerah, Bim. Mau gimana pun caranya kita harus menang ya. Aryo terlihat semakin agresif dalam permainannya, sehingga ia mendorong Raka dengan kencang yang menyebabkan cedera pada lututnya, dan wasit meniup peluit menghentikan permainan. Aryo keluarkan dari pertandingan dikarenakan pelanggaran. Apa? Gak mungkin. Sudah cukup, Yo. Ini bukan tentang menang atau kalah lagi. Lihat teman-temanmu, mereka kecewa. Aku cuma pengen menang di kompetisi ini. Menangan gak selalu soal piala, Yo. Terkadang menang itu bisa terjadi saat kita belajar dari kesalahan. Aku minta maaf ya, Ra. Aku sudah terlalu jauh. Kita nggak perlu lanjutkan pertandingan ini. Kemenangan ini nggak ada artinya kalau kita terus bersaing dengan cara yang kayak gini. Setelah perbincangan yang mereka lewati, kedua kelompok akhirnya sepakat untuk menghentikan pertandingan sebagai bentuk solidaritas. Mereka pun mulai menyadari pentingnya persahabatan di atas persaingan. Setelah kompetisi selesai, Revan, Alek, dan Sandra mendengar bahwa kelompok Raka dan Aryo sudah saling memaafkan dan mereka menjadi teman baik. Lalu, ketiga anak ini merasa bersalah dan ingin meminta maaf kepada Raka dan teman-temannya. Kita minta maaf tentang rumor itu. Kita salah. Aku juga ikut-ikutan tanpa mikir lebaknya. Maafkan kami. Aku juga dulu ikut campur dan itu bikin kalian berubah. Kalian sadar itu penting. Semua orang bisa salah. Yang penting mengubah balik. Kami kecewa sih. Tapi kalau kalian mau berubah, kami bisa maafkan kok. Sekarang jangan lagi ya, karena kepercayaan itu sangat penting. Maaf, kita juga bisa belajar dari kesalahan. Kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kami berjanji kita harus lebih baik. Makasih sudah dengan kita. Semua orang bisa berubah, belajar di sini. Di hari weekend, Raka, Aryo, dan teman-temannya berencana untuk berkumpul di rumah Raka. Tidak lupa juga dengan Revan, Alek, dan Sandra yang ikut berkumpul dalam kehangatan yang mereka buat dan keharmonisan yang telah muncul di antara kelompok itu. Kompetisinya seru gak sih? Seru banget. Bener. Aku gak pernah nyangka bisa terima kalian kayak gini. Papa yang akan nyangka kalau kita akan aktif sekolah sekolah. Aku bakal seperti ini gak akan mungkin. Ya, itu memang betul. Tapi kita sering bertanya anak kesalahpahaman karena malah jadi bagian yang lain. Aku harus minta maaf terhadap kalian. Dulu aku pernah mengadu domba dengan saingan, dan tetapi membuat kalian semakin jauh.
terus suasana. Aku kira aku tahu segalanya tentang kalian, tapi ternyata aku gak tahu apa-apa. Aku setuju. Dulu aku pernah di kelas sama kalian. Tapi dari ini kita harus belajar kan? Benar, dan aku juga belajar kalau seni itu gak cuma tentang hasil tapi juga soal perasaan. Itu yang aku dapat dari kalian. Ya, mulai sekarang gak ada lagi batasan di antara kita. Jangan sampai kita pisah karena ego kita sendiri. Setuju, aku juga kesempatanku kalau kita bisa berdamai. Tapi sekarang kita akan lebih kuat kalau kita bareng-bareng. Kita udah belajar sesuatu, dan itu senang bikin semua berantem. Dan aku janji gak akan bikin keributan lagi. Kita ini sekarang satu circle. Aku juga, kalau aku bisa bantu kalian, aku bakal lakuin apapun dan aku bisa. Suasana di rumah Raka menjadi semakin hangat. 8 sahabat baru ini bersama Sandra, Revan, dan Alek kini memahami pentingnya saling mendukung. Semua tersenyum bersama, menandakan akhir dari perseteruan mereka. Tiga. Gelap ya. Tiga.